Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa ketemu dalam ruangan ini untuk membahas tentang kewirausahaan. Beruntung sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir. Mudah-mudahan bisa memetik hasil dari pembahasan hari ini, sehingga maka target akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan ya, dan peningkatan keuangan. Namun ini kebanyakan ibu-ibu ya, di bapak-bapaknya kemana ini? Jadi yang mau kaya itu ini juga mahasiswi ya, mahasiswanya jarang. Jadi yang mau kaya sepertinya ibu-ibu ya, yang agak materialistis. Karena bapak sibuk bekerja di kantor, ibu sibuk-sibuk bisnis ya. Jadi rupanya yang lebih peka kepada uang, kalau melihat persentase di sini, ibu-ibu daripada bapak ya, macam ya, lebih peka ibu itu kepada uang gitu. Artinya saya semua uang saya dikeruk sama istri saya. Dikeruk habis, terus sehari-hari dikasih jajan katanya. Aduh, ya sabarlah jadi laki-laki ya. Aduh, sabar banget. Tapi nggak apa-apa, untungnya bisa ngaturnya ya. Karena tidak semua ibu bisa ngatur, tapi alhamdulillah istri saya bisa ngatur, sehingga bisa mengembangkan usaha properti yang sedang saya tekuni. Baik, ibu-ibu sekalian, saya mulai dengan pembahasan pertama, silakan. Nah, tadi ini yang paling tinggi di dalam teori kesejahteraan. Ini saya ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau mengatakan manusia diberi 10 pintu rezeki. 10 pintu rezeki. Banyak ibu-ibu, bapak sekalian, 10 pintu rezeki. Jadi kalau hitung 1 miliar aja berarti ada 10 miliar yang sudah siapkan sama Allah. Disiapkan. Kalau Nabi Muhammad mengatakan itu adalah firman Allah. Di 10 miliar itu, andaikan misalnya kita jadi karyawan, nah ini kebetulan Pak, ini semua karyawan yang di sini tuh. Jadi hanya satu rezekinya itu obat. Jadi hanya dapat 1 miliar. Padahal kata Allah dinyatakan melalui Nabi Muhammad ada 9 miliar lagi yang ada, yang kita harus tarik itu semua. Kita ambil dan itu menjadi hak bagi manusia ciptaan Tuhan. Jadi saya ini alhamdulillah saya kerja berarti dapat 1. Terus saya juga punya usaha Bapak Ibu. Jadi saya dapat 10 mudah-mudahan ini. Hanya belum gede-gede banget. Tapi sudah financial freedom lah ya. Sudah nggak ada beban lagi dengan kebutuhan saya sehari-hari. Sudah di sekolah saya, anak-anak saya sudah sekolah di tempat yang bagus, yang biayanya 350 juta. Terus alhamdulillah saya bisa membiayai anak-anak saya. Itu dampak dari, mungkin ini dampak dari yang 9 tadi. Kalau dari dosen semua juga udah tahu. Baik, lanjutkan ke yang kedua. Nah, begini Ibu, ada pola yang harus dirubah. Dulu itu dalam sejarah dulu, itu zaman primitif, itu awal kehidupan manusia, itu berburu di hutan, istilahnya merambah hutan, sehingga manusia pada saat itu kehabisan tenaga dan waktu. Karena setiap mau makan, dia harus nangkep hewan, mau makan, dia harus naik pohon, ngambil makanan. Nah, sehingga umur mereka itu zaman primitif tidak bisa istirahat, siang malam dia harus bekerja keras untuk mencari, untuk makan. Nah, itu pada awal kehidupan. Kemudian mereka meningkat ke zaman pertanian,
masyarakat primitif itu mulai beternak dan menanam makanan. Nah, ini sebetulnya suatu tanda bahwa mereka bisa istirahat, bisa nyaman, bisa berbahagia dengan keluarganya. Ketika dia mau makan, tinggal ambil di sawah itu. Ketika dia mau ngambil hewan, tinggal ambil di kandangnya. Nah, ini satu perkembangan zaman primitif dulu yang ada dua zaman di situ. Nah, sekarang sebetulnya terjadi lagi pada kita, yaitu kerja dari mulai jam 7, pulangnya kan juga jam 10 malam, Bu ya. Itu apa? Adalah berburu kayak zaman primitif dulu. Nah, sebetulnya kalau kita berpikir, kita ini sekarang sedang diulangi lagi zaman primitif. Hanya memang kelihatannya tidak seperti primitif ya, cakep semua bedanya. Tetapi kegiatannya sama. Kan yang di Bekasi ke Jakarta itu jam 5 pagi untuk apa? Untuk berburu makan rezeki ya gitu ya. Coba renungkan oleh kita semua, kita habis waktu, tenaga hanya untuk bekerja yang penghasilannya tidak seberapa, selalu kurang, banyak utang, habis waktu dan tenaga. Itu sama sekarang. Berarti tipe A sama dengan pada waktu zaman tipe merambah hutan dulu. Ini harus dihentikan. Capaian cukup keras hidup ini, sehingga harus dipindah ke zaman beternak. Tetapi sekarang namanya bukan ternak hewan, tetapi ternak uang. Nah, ini ilmu masuk. Sekarang ilmu untuk ternak uang itu dalam bentuk bisnis dan investasi, inilah yang akan dibicarakan sekarang ini. Jadi mulai besok Ibu tentang berpikir bahwa sekarang tidak usah lagi cari uang, tapi ternak uang. Uangnya beranak gitu. Kitanya di mana saja tinggal, kita jalan-jalan, tapi uang itu bertelur terus. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Dua jalan, yaitu lewat bisnis dan lewat investasi. Nanti saya kasih trik bisnis dan investasinya berikutnya, sehingga kita semua bisa ikut berbahagia, tidak lagi ngejar-ngejar uang yang tidak begitu besar, tapi kita bisa tidur enak beserta keluarga, menikmati kehidupan. Hidup ini tidak lama, ibu-ibu. Kira-kira berapa tahun? Ya mudah-mudahan lama lah ya. Tapi kadang-kadang kan Allah punya keinginan selesai, sedangkan sedang memburu uang, udah capek, ternyata dipanggil Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa tersenyum ketika dipanggil Tuhan, kita bisa berbahagia untuk diri dan keluarga. Siapa tahu rezeki kita bisa 7 turunan, Bu ya. Kan enak ya ngelihat cucu kita ada kesulitan, kita bantu 1 miliar, anak kita 1 miliar. Kan ibu-ibu mulia, Bu. Orang miskin 1 miliar, Pak Gatot 1 miliar. Itu ke surga, Bu, yang banyak sedekahnya begitu. Jadi kita stop kalau mungkin ngejar-ngejar uang, kita sekarang mulai berternak uang mulai hari ini. Oke, lanjut Pak. Nah, gini, rupanya kekayaan itu datang sesuai dengan pertumbuhan diri kita sendiri. Jadi begini, kalau sekarang uang saya baru gaji 2 juta, itu berbanding lurus dengan pertumbuhan diri kita. Memang setingkat 2 juta. Bapak Ibu teriak pun mau 1 miliar, posisi kita sendiri adalah tetap posisi di situ. Jadi sebetulnya bukan uang yang salah, kedudukan kita yang angkanya sekitar situ. Jadi kekayaan itu datang sesuai dengan pertumbuhan diri kita. Pertumbuhan itu kan nanti kita lihat, bisa kita tumbuhkan lewat pengetahuan, lewat ilmu, lewat pengalaman. Nah, misalnya begini ya. Saya bayangkan misalnya sebuah pertumbuhan kita, saya jadinya 1 kotak. Nah, kita kotak ya. Kotaknya sebesar ini. Kemampuan saya berada di kotak seperti ini. Tiba-tiba datang uang yang sebesar ini. Ya, saya dalam posisi kotak sebesar ini dulu.
lalu datanglah uang ke diri saya, kotaknya sebesar berarti sekitar miliaran. Menurut ibu bapak, uang yang miliaran ini masuk ke dalam kotak itu? Tidak semua, tidak masuk. Sebetulnya masuk. Yang 1 triliun ini datang ke saya, tapi saya dalam satu kotak ini kotak besar, ini kotak kecil. Seperti masuk atau tidak ke dalam kotak itu? Tidak ya? Tidak, sebetulnya masuk, tapi hanya sebesar kotak ini saja, yaitu 3 juta misalnya, betul. Padahal uang datang besar, tapi kemampuan pertumbuhan diri saya masih dalam posisi kotak itu. Nah, sekarang bagaimana kita semua memperbesar kotak itu sehingga sebesar uang itu datang? Nah, ini yang dimiliki oleh Hairul Tanjung, KRB, mungkin Prabowo. Dia memperbesar kotaknya. Begitu Tuhan menciptakan uang berdatanglah, dia siap untuk menampung uang. Jadi persoalan bukan uang yang tidak ada, tetapi kotak kita terlalu kecil untuk menampung uang yang besar. Siap ibuku untuk memperbesar kemampuan? Masih siap? Siap. Tugas kita sehari-hari adalah menambah pengetahuan dan pengalaman kita di dalam kotak uang itu. Kotak uang itu besar karena adalah ilmunya adalah ilmu entrepreneurs. Ini yang akan membesar kotak itu. Oke, saya bisa dipahami. Lanjut Pak. Nah, kehidupan sehari-hari seperti 3 orang. Ada yang penonton, ada yang pemain. Ya kan? Di kantor saya itu duduk-duduk saja. Itu namanya penonton. Ada yang sibuk pula, ini mengeluarkan ide, melakukan ini itu namanya adalah pemain. Coba perhatikan di rumah, di kantor atau di organisasi itu ada 2-3 orang yang hobinya jadi pemain, yang hobinya jadi penonton. Nah, penonton itu tidak dapat apa-apa di dalam hidup. Dia nonton kayak main bola, teriak-teriak.